Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang inflammatory bowel disease atau IBD dan ada irritable bowel syndrome atau IBS. Pada kelompok 4 kali ini yang beranggotakan ada saya sendiri, Yusrin Meda Amelia, dan ada Salsabila Zidni, ada Tia Amelia, Travalia Dewi, Teti Nur Aziza, Siti Rahmawati, Yuni Rahmayanti, dan Yuli Tri Arifah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada definisi IBD, inflamasi bowel disease, adalah peradangan kronik berulang pada usus halus dan kolon yang belum diketahui penyebabnya, dengan gejala sakit perut yang berat dan diare. Terdapat dua penyakit utama IBD pada kolon, yaitu Crohn's disease atau CD dan ulcerative colitis atau UC, yang ditandai dengan peradangan progresif pada sistem saluran cerna dan mukosa kolon. Selanjutnya ada epidemiologi IBD. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa insidensi IBD yang terbaru 2017 di RSPAD Gatot Subroto Puskesat adalah 18,6% dengan karakteristik demografi pasien IBD-nya sebagian besar pada usia antara 40 hingga 59 tahun dan lebih banyak pada laki-laki. Manifestasi gejala klinis yang paling sering dikeluhkan adalah nyeri abdomen dan diare kronik, dikutip dari Jurnal Syahrudin dan Murtamala tahun 2017. Selanjutnya di sini ada etiologi IBD secara pasti belum diketahui. Diduga IBD merupakan hasil dari interaksi kompleks antara yang pertama ada genetik. IBD terjadi pada kelainan poligenik sebanyak 5-10% dan sporadik secara genetika adanya mutasi pada gen NOT2 atau gen CARD5T pada kromosom 16 dihubungkan dengan terjadinya IBD. Gen polimorfisme lainnya adalah ATG16L1, IRGM, IL23R, JAK2, TNFS15. Dan yang kedua ada peran mikrobiota usus. Mikrobiota komensal mempengaruhi komposisi dan fungsi imunitas alami dan adaptif yang berhubungan dengan IBD. Adanya ketidakseimbangan mikrobiota komensal akan menyebabkan peradangan dan inflamasi usus dan terjadi perubahan baik dalam jumlah dan jenis bakteri usus. Selanjutnya, yang ketiga ada sistem imunitas, yaitu ada respon imunitas alami berupa masuknya sel imun ke dalam mukosa usus dan mengaktifkan sel imunitas adaptif dan terjadi peningkatan sitokin TNF. Bisa dilihat ya, lalu ada imunitas alami diaktifasi oleh antigen mikroba melalui PLR seperti TLR dan NOD. Selanjutnya yang keempat ada faktor lingkungan yang spesifik, ada komponen diet seperti asam lemak rantai panjang, protein dan karbohidrat, antibiotik dan infeksi patogen berperan dalam patogenesis IBD dengan mengubah mikrobiota usus, meningkatkan permeabilitas usus dan merangsang inflamasi usus. Selanjutnya ada manifestasi klinis IBD. Gejala klinik IBD terbagi ada 4. Yang pertama ada gejala intestinal. Jadi gejala intestinal itu kayak diare kronik, kayak ada darahnya atau enggak ada darahnya. Terus ada nyeri perut, mual, muntah. Terus yang kedua ada gejala ekstraintestinal. Contohnya kayak artritis, uveitis,
Pyoderma gangstenosum, eritema, nodosum, kolangkitis. Yang ketiga ada gejala sistemik, contohnya kayak ada anemia, demam, terus ada gangguan nutrisi. Terus keempat ada gejala klinik UC, meliputi adanya darah dalam feses, terus ada kram perut bagian bawah, perjalanan klinik IBD yang ditandai adanya episode aktif, remisi, kronik, dan eksaserbasi. Selanjutnya ada patofisiologi dari IBD. Nah, dari IBD ini kan tadi disebutkan bahwa dia tuh merusak lapisan mukosa, di mana di sana terdapat lapisan mukosa, kemudian lapisan mukosanya itu rusak. Kenapa kok bisa rusak? Karena kan tadi sudah disebutkan juga beberapa penyebabnya. Nah, salah satunya itu dari komensial bakteria atau mikrobiota usus. Nah, si mikrobiota usus ini tuh berikatan dengan agen presenting cell, yang mana dia mengaktifasi sistem imun innate dan sistem imun adaptif. adaptif. Untuk sistem imun innate-nya, dia berikatan dengan reseptor toll-like reseptor 4, yang mana dia eh, makrofagnya itu mengaktifasi dan menghasilkan sitokin proinflamasi seperti TNF-alpha, interleukin 6, dan interleukin 12. Dia itu melalui dua jalur. Yang pertama ada nuklear faktor KB atau mitogen activated protein kinase dan JAK atau Janus kinase. Kemudian untuk sistem imunitas adaptif, dia berikatan dengan sel T efektor. Kemudian sel T efektor ini mengaktifasi sel T helper 1 dan sel T helper 2. Sel T 1 ini meningkatkan dan melepaskan interleukin 2 dan interferon Y. Dan untuk sel T helper 2, dia melepaskan interleukin 4, interleukin 5, dan interleukin 13. Nah, kan ini tuh sama-sama menghasilkan sitokin proinflamasi. Kemudian, dia tuh juga dapat meningkatkan permeabilitas usus. Nah, dari banyaknya sitokin proinflamasi ini, dia menghasilkan overactivation dari sistem imunnya dan menghasilkan radang usus. Di sini juga tertera bahwa aktivitas sitokin T helper 1 yang berlebihan pada Crohn disease dan meningkatkan ekspresi interferon Y pada mukosa usus dan produksi interleukin 12 dan ciri respon imun pada Crohn disease. Sebaliknya, aktivitas sitokin T helper 2 berlebihan pada ulcerative colitis dengan produksi interleukin 13 yang berlebihan. Kemudian ada faktor nekrosis tumor alfa atau TNF-alfa merupakan sitokin proinflamasi penting yang meningkat pada mukosa dan lumen usus pasien dengan Crohn disease dan ulcerative colitis. Lalu selanjutnya di sini ada faktor resiko IBD. Nah, yang pertama itu ada hipotesis kebersihan. Nah, hipotesis kebersihan ini kekurangan adanya paparan mikroorganisme pada tubuh kita. Misalnya kayak pada saat kita kecil, nah kita tuh kurang terkena paparan mikroorganisme kayak kurangnya terkena penyakit. Jadinya si sistem imun kekebalan tubuh kita itu kurang belajar untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, yang kedua itu ada appendektomi. Nah, appendektomi ini seseorang yang pernah menjalani operasi pengangkatan usus besar. Jadi lebih rentan terkena si IBD tersebut. Terus yang ketiga itu ada stres. Nah, stres ini dia tuh dapat memicu memperparahnya si peradangan pada usus kita. Nah, yang keempat, obat-obatan memiliki kaitan dengan IBD, termasuk obat antiinflamasi non-steroid atau NSAID. Nah, contohnya itu kayak ibuprofen sama naproxen. Nah, dia itu dapat meningkatkan risiko memperburuk si gejala IBD pada sebagian orang. Nah, yang kelima itu ada nutrisi. Nah, nutrisi ini kurangnya nutrisi pada kita atau pola makan yang tidak baik. Selanjutnya itu ada diagnosis dari IBD. Yang pertama, anamnesa. Anamnesa ini disebut juga sebagai wawancara yang dilakukan oleh dokter atau tenaga medis. Biasanya meliputi bagaimana frekuensi tinja, skala nyeri perut, berapa kali mual dan muntah, terus apakah mengalami penurunan berat
berat badannya yang signifikan, dan lain sebagainya. Terus yang kedua ada pemeriksaan fisik. Biasanya pemeriksaan fisik ini meliputi kayak suhu tubuh, bagaimana pasien apakah pucat atau tidak, demam, terus juga apakah mengalami penurunan berat badan yang signifikan, pemeriksaan perut dengan menekan perut untuk mengetahui adanya nyeri, terus juga dapat eh, diketahui nanti adanya pembekakan, terus dan di Terus juga bisa dilakukan kayak pemeriksaan rektal dengan memasukkan jari ke dalam anus untuk mengetahui adanya lendir, darah, atau luka pada dinding usus. Terus selanjutnya ada pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan darah. Biasanya pemeriksaan darah ini untuk pendeteksi peradangan, terus menilai anemia, karena IBD itu sering mengakibatkan pendarahan dan menyebabkan anemia. Terus juga kultur kultur tinja, bagaimana si tinjanya apakah eh, keras atau misalkan diare gitu. Terus pemeriksaan radiologi, pemeriksaan endoskopi dan hitopatologi. Selanjutnya ada farmakologi IBD. Obatnya ada sulfasalazin. Contoh nama mereknya itu ada Azulfidin dengan dosis awalnya 500 mg sampai itu sekitar 4 sampai 6 gram per hari. Selanjutnya ada suppostoria mesalamin. Nama mereknya itu biasanya Lewasa. Dosis awalnya 1 gram. Kisaran biasanya itu 1 gram setiap hari hingga 3 kali seminggu. Selanjutnya ada enema mesalamin. Nama dagangnya Kanada, dosis awalnya 4 gram. Kisaran biasanya 4 gram setiap hari hingga 3 kali seminggu. Selanjutnya ada mesalamin. Nama mereknya Asacol HD. Dosis awalnya itu 1,6 gram per hari. Kisarannya itu 2,8 sampai 4,8 gram per hari. Selanjutnya ada oxalazin. Nama mereknya Dipentum. Dosis awalnya 1,5 gram per hari. Kisaran biasanya 1,5 sampai 3 gram per hari. Selanjutnya ada Balsalagit. Nama mereknya itu Colagel. Dosis awalnya 2,25 gram per hari. Kisaran biasanya itu 2,25 sampai 6,75 gram per hari. Selanjutnya ada Azathioprine. Nama mereknya itu Imuran atau Ajasan. Dosis awalnya 50 sampai 100 mg. Kisaran biasanya 1 sampai 2,5 mg per kilogram per hari. Selanjutnya ada siklosporin. Nama mereknya Gengraf. Dosis awalnya 2,4 mg per kilogram per hari secara intravena. Kisaran biasanya 2,4 mg per kilogram per hari secara intravena. Selanjutnya ada mercaptopurin. Nama mereknya Purinetol. Dosis awalnya 50 sampai 100 mg. Kisaran biasanya 1 sampai 2,5 mg per hari. Selanjutnya ada Humira. Dosis awalnya 160 mg secara subkutan. Kisaran biasanya itu 80 mg subkutan 2 hari dan kemudian 40 mg setiap 2 minggu. Selanjutnya ada Sertolizumab, nama mereknya Simjia. Dosis awalnya 400 mg secara subkutan. Kisaran biasanya itu 400 mg secara subkutan minggu kedua dan keempat. Kemudian 400 mg secara subkutan setiap bulan. Yang terakhir ada infliximab. Dosis awalnya itu 5 mg per kilogram secara intravena. Kisaran biasanya itu 5 mg per kilogram minggu kedua dan
Keenam, 5-10 miligram per kilogram setiap 8 minggu. Selanjutnya ada obat natalizumab dengan nama mereknya itu Tisabri. Dosis awalnya 300 miligram secara intravena. Kisaran biasanya itu 300 miligram intravena setiap 4 minggu. Lalu ada obat budesonide dengan merek dagangnya itu Enterocort atau U-series dengan dosis awalnya 9 miligram, dosis biasanya itu 6 sampai 9 miligram per hari. Lalu ada obat vedolizumab dengan nama mereknya itu Entyvio, dosis awalnya 300 miligram secara intravena, dosis biasanya itu 300 miligram intravena per 2 minggu atau juga dan eh, setiap 8 minggu. Lalu ada golimumab dengan nama mereknya itu Simponi. Dosis awalnya 200 miligram secara subkutan dan dosis biasanya itu 100 miligram subkutan selama 2 minggu atau 4 minggu. Selanjutnya di sini ada mekanisme kerja. Yang pertama ada kliklosporin adalah mempengaruhi pengantaran sinyal. Kalkinurin menekan sekresi sitokin dan mempengaruhi aktivitas sel T helper. Yang kedua ada mesalamin dapat mengurangi peradangan melalui penghambatan produksi siklooksigenase dan prostaglandin. Setelah pemberian rektal atau oral, hanya sedikit mesalamin yang diserap. Sisanya bertindak secara topikal, mengurangi radang usus, pendarahan dubur, dan sakit perut. Yang ketiga ada metotrexat sebagai inhibitor dihidrofolat reduktase, menghambat kemotaksis, efek antiinflamasi melalui induksi pelepasan adenosin, dan yang keempat ada sulfasalazim, dapat menghambat respons sel B angiogenesis. Ada mekanisme kerja yang kelima, ada azotrosin, yaitu mengubah nattofurin menjadi penghambat inhibitor metalopreinase yang mengubah konversi nukleotida thioguanine sehingga mempengaruhi sintesis DNA turunan derivat toganin menghambat sintesis purin. Lalu yang keenam ada adalimumab. Selain berikatan dengan TNFA, adalimumab juga menetralisir aktivitas biologi sitokin dengan menghambat interaksi reseptor TNFA pada permukaan sel P55 dan P75. Jadi azatropin itu bisa buat menghambat, menangani denyut jantung lambat, dan adalimumab itu buat mengatasi peradangan. Baik, selanjutnya ada mekanisme kerja budesonida. Budesonida itu mengikat dan mengaktifkan adanya reseptor glukokortikoid atau GR dalam sitoplasma sel efektor, contohnya kayak bronkial, yang memungkinkan adanya translokasi kompleks budesonida GR dalam nukleus bronkus, yang mengikat pada HDCA2 dan CBP atau HAT. Nah, kompleks reseptor budenosida ini mencegah adanya produksi gen inflamasi atau penghambatan pada transkripsi gen yang bisa menyebabkan terjadinya bronkokonstriksi. Selain itu, kompleks reseptor budesonida itu bisa mengaktifkan HDCA2 yang meningkatkan adanya ekspresi gen untuk mengurangi adanya pembentukan sitokin seperti IL dan TNF.
Selanjutnya ada mekanisme dari infliximab memiliki afinitas tinggi terhadap TNF-alpha dan tidak menghambat TNF-beta. TNF-alpha bertanggung jawab atas beberapa respon fisiologis, termasuk menginduksi sitokin proinflamasi, misalnya interleukin 1 dan interleukin 6, meningkatkan pelepasan molekul adesi, dan meningkatkan migrasi leukosit dari pembuluh darah di jaringan sekitarnya melalui peningkatan permeabilitas endotel. Selanjutnya ada vedolizumab. Obat ini bekerja secara sistematis di dalam usus untuk mengurangi peradangan dan biasanya tidak menyebabkan imunosupresi di seluruh sistem. Vedolizumab dan infliximab ini termasuk golongan agen biologis. Selanjutnya ada balsalazid. Dia diubah dalam tubuh menjadi mesalamin dan bekerja dengan mengurangi radang usus, diare, pendarahan rektal, dan sakit pada perut. Lalu selanjutnya ada non-farmakologi IBD. Nah, kebutuhan nutrisi sebagian besar pasien dapat dipengaruhi secara memadai dengan suplementasi enteral. Nah, nutrisi parenteral umumnya diperuntukkan bagi pasien dengan malnutrisi berat atau mereka yang gagal menjalani terapi enteral atau memiliki kontraindikasi untuk menerima terapi enteral seperti perforasi, muntah berkepanjangan, sindrom usus pendek, atau stenosis usus berat. Nah, selanjutnya itu ada formula probiotik efektif untuk menginduksi dan mempertahankan remisi pada ulcerativa colitis. Nah, tetapi datanya tidak konklusif. Nah, remisi pada ulcerativa colitis ini dia itu suatu kondisi di mana gejala-gejala colitis ulcerativa seperti diare berdarah, nah, sakit perut dan peradangan pada usus besar itu mereda atau bisa hilang sepenuhnya. Selanjutnya yaitu non-farmakologi IBD selanjutnya ada kolektomi mungkin diperlukan bila pasien USI atau ulcerative colitis yaitu peradangan kronis pada lapisan usus besar dan rektum, memiliki penyakit yang tidak terkontrol dengan terapi medis maksimal atau bila terdapat komplikasi penyakit seperti perforasi kolon, megakolon toksik, pendarahan kolon yang tidak terkontrol atau struktur kolon. Terus selanjutnya yaitu indikasi pembedahan untuk penyakit Crohn tidak begitu jelas seperti untuk UC. Dan pembedahan biasanya dilakukan untuk mengatasi komplikasi penyakit. Tingkat kekambuhan penyakit Crohn setelah pembedahan cukup tinggi. Berdasarkan gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa inti pengobatan IBD yaitu terapi dimulai dengan 5 ASA atau aminosalisilat baik secara oral maupun rektal. Jika penyakit makin parah bisa ditambahkan glukokortikoid. Kemudian untuk penyakit refraktor digunakan agen imunomodulator atau biologis seperti infliximab. Selanjutnya, penanganan jangka panjang bertujuan untuk mencegah kekambuhan dengan dosis pemeliharaan. Selanjutnya pada penyakit Crohn dengan penyakit aktif ringan diberikan obat 5 aminosalisilis asid per hari secara per oral. Lalu ada penyakit aktif sedang hingga berat dengan obatnya itu glukokortikoid 1 mg per kilogram per hari diminumnya secara per oral pada kasus berat itu diberikan secara intravena. Lalu untuk penyakit yang bergantung pada steroid dan penyakit yang resisten terhadap steroid diberikan obat azathioprin dengan dosis 2-3 mg per kilogram atau diberikan obat metilprednisolon dengan dosisnya itu 1-1,5 mg per kilogram
atau juga bisa diberi obat metro metrotrexat dengan dosisnya itu 25 miligram diberikan secara intramuskular per minggu. Selanjutnya itu ada penyakit yang refraktor terhadap terapi atau penyakit. Diberikan obatnya juga azathioprin dengan dosis 2-3 miligram per kilogram dan juga infliximab dengan dosis 5 miligram per kilogram. Selanjutnya di sini ada penyakit yang kedua, yaitu irritable bowel syndrome. Adalah kelainan fungsional usus kronis berulang dengan nyeri atau rasa tidak nyaman abdomen yang berkaitan dengan defekasi atau proses buang air besar, yaitu pengeluaran tinja dari tubuh melalui rektum dan anus, atau perubahan kebiasaan buang air besar setidaknya selama 3 bulan. Jadi penyakit ini tuh kayak di mana seseorang tuh mungkin mengalami buang air besarnya lebih sering atau disebut diare atau lebih jarang bisa sembelit juga. Nah, didiagnosisnya itu selama 3 bulan untuk menyatakan bahwa seseorang itu kena IBS. Selanjutnya yaitu ada epidemiologi IBS. Pada daerah wilayah Jakarta, dari 304 kasus gangguan pencernaan yang tergabung dalam penelitian, dilaporkan angka kejadian konstipasi fungsional nilainya 5,3% dari angka kejadian IBS tipe konstipasi sebesar 10,5%. Lalu prevalensi IBS pada wanita sekitar 1,5 sampai 2 kali prevalensi pada laki-laki. IBS dapat terjadi pada semua kelompok umur dengan mayoritas usia 20 sampai 30 tahun dan cenderung menurun seiring bertambahnya usia. Jadi mayoritas yang terkena itu umur 20 sampai 30 tahunan. Nah, Selanjutnya ada etiologi IBS. Faktor-faktor yang terlibat dalam penyebab IBS diantaranya yaitu ada 10. Yang pertama adanya status sosial ekonomi. Yang kita tahu kalau misalkan ekonominya kurang kan berarti dia kurang buat mencukupi kebutuhan kayak makannya gitu. Jadi kurang sehat. Makan sehat-sehatnya tuh mahal kan biasanya makan sehat tuh. Terus ada apa ya? Dia itu pengobatannya juga kurang gitu. Makanya berpengaruh sama IBS. Yang kedua ada kecenderungan genetik. Sesuai dengan keturunan-keturunan dari keluarganya, makanya dia berpengaruh sama IBS. Terus yang ketiga ada kecenderungan fenotipik. Kecenderungan fenotipik itu kayak misalkan pada fisik seseorang gitu. Ada perbedaan struktur usus, terus ususnya itu memiliki daya sensitivitas gitu. Jadi dia bakal terpengaruh adanya IBS. Yang keempat ada aspek psikologis, kayak ada yang stres, depresi. Kan kalau misalkan otak itu kan dia bisa ngasih rangsangan gitu ke usus. Dia tuh bakal berpengaruh sama usus kalau misalkan si otak itu merasa stres atau depresi. Terus yang kelima ada hipersensitivitas visceral. Itu tuh kayak saraf di saluran cernanya itu ada mengalami sensitif sama rangsangan kayak misalnya ada tekanan atau ada peregangan. Terus yang keenam ada gangguan motulitas saluran cerna, yaitu pola gerakan otot ususnya itu terjadinya perubahan. Biasanya tuh dia buat adanya diare, sembelit. Nah, yang kita tahu diare sembelit itu kan salah satu gejala terbentuknya IBS. Terus yang ketujuh ada perubahan sistem neuron doktrin atau sumbu otak ke usus. Jadi dia tuh ada gangguan komunikasi antara otak ke usus kan. Komunikasi itu kan ada saraf sama hormonnya. Berarti dia terjadinya gangguan sama saraf dan hormonnya. Terus ada peradangan subklinis.
itu terjadinya radang di usus. Ada gangguan dan kesembilan ada gangguan mikrobiosinosis usus. Di usus kan ada mikroba yang baik gitu. Nah, misalkan mikroba itu terjadi gangguan, kayak dia tuh membuat adanya kembung, terus terjadinya gangguan pencernaan, sehingga terjadinya IBS. Yang ke-10 ada faktor makanan. Biasanya itu yang mengganggu pencernaan, kayak misal kita makan yang pedas-pedas, terus kayak makanan yang tinggi lemak. Selanjutnya ada manifestasi klinis dari IBS. Yang pertama itu ada nyeri kram di perut. Yang kedua ada diare atau sembelit yang menyakitkan. Kan kalau diare itu eh, frekuensi buang air besarnya itu banyak ya dalam sehari. Kalau sembelit itu kurang dan susah untuk mengeluarkan fesesnya. Kemudian ada yang ketiga, kebanyakan orang dengan penyakit IBS mengalami diare atau sembelit. Tapi ada juga yang mengalami keduanya. Jadi dua-duanya dialami gitu. Terus ada yang keempat, lendir ditinja. Yang kelima, perut bengkak atau kembung. Dan yang keenam, perasaan bahwa belum selesai buang air besar. Lalu selanjutnya ada patofisiologi dari IBS. Nah, patofisiologi IBS ini belum sepenuhnya dipahami. Dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang meliputi diet, mutasi gen, faktor psikososial atau stres kronis, infeksi enterik, dan sistem kekebalan tubuh. Nah, respon stres ini akan mengaktifasi aksis hipotalamus, pituitari, adrenal atau HPA dan sistem otonom. Nah, si HPA ini dia itu eh, mengatur stres dalam eh, pada tubuh kita. Nah, antisetik kronis ini akan meningkatkan aktivitas amigdala untuk menstimulasi aksis HPA yang menginduksi hiperlagesia visceral. Lalu selanjutnya ada hipersensitivitas visceralnya merupakan salah satu faktor utama yang mencetuskan gejala pada IBS dan berperan pada patofisiologi dari IBS. Selanjutnya yaitu faktor resiko IBS. Yang pertama, IBS memiliki hubungan positif dengan kebiasaan merokok, konsumsi alkohol yang sering, stres fisiologis dan fisik, dan tidak adanya hipertensi, tetapi tidak memiliki hubungan dengan jenis kelamin, BMI, lingkar pinggang, dan diabetes mellitus. Untuk usia, IBS dapat mempengaruhi orang-orang dari segala usia, namun seringkali dimulai pada masa remaja atau awal masa dewasa. Yang ketiga yaitu jenis kelamin. IBS mempengaruhi lebih banyak orang wanita dibanding dengan pria. Yang keempat yaitu riwayat keluarga IBS. Orang yang memiliki kerabat tingkat pertama atau orang tua atau bisa juga saudara kandung dengan IBS memiliki resiko lebih besar untuk mengembangkan IBS. Selanjutnya ada diagnosis IBS, penegakan diagnosis berdasarkan yang pertama itu ada anamnesis. Nah, anamnesis itu adalah wawancara medis yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi mengenai keluhan pasien. Anamnesis itu meliputi keluhan kayak deskripsi nyeri, nyeri konstan, dan gangguan defekasi. Selanjutnya ada faktor psikologis melibatkan aspek emosional seperti stres, kecemasan, atau depresi yang dapat mempengaruhi gejala IBS. Kemudian ada faktor keluarga, faktor diet,
faktor presipitasi dan eksaserbasi, kemudian ada tanda bahaya. Gejala yang mengindikasikan kondisi serius seperti penurunan berat badan yang drastis, anemia atau pendarahan saluran cerna. Tanda-tanda ini perlu dievaluasi lebih lanjut untuk menyingkirkan penyakit lain. Selanjutnya ada diagnosis IBS. Yang kedua itu ada pemeriksaan fisik. Pemeriksaan tata penyakit sistemik harus diikuti dengan pemeriksaan abdomen. Pasien diminta menunjukkan area nyeri pada abdomen. Jika nyeri di pus atau rasa sakit dan gejala lainnya seperti bengkak atau perubahan warna kulit dapat meluas dari area awal ke bagian lain dari tubuh seperti lengan dan bahu yang menyebar luas dan tidak terlokalisasi pada satu titik tertentu. Sedangkan nyeri terlokalisir akan ditunjuk dengan jari. Lalu yang ketiga ada pemeriksaan penunjang. IBS merupakan kelainan dengan patofisiologi heterogen. Sampai saat ini belum didapatkan biomarker yang spesifik. Pemeriksaan darah lengkap atau DL dan pemeriksaan darah samar feses dianjurkan untuk tujuan screening. Nah, selanjutnya ini ada contoh contoh-contoh bagian feses. Ada 7 tipe. Yang pertama, tipe pertama yaitu pisahan benjolan keras seperti kacang, sulit untuk dilewati. Bentuknya kayak bulat-bulat gitu. Yang tipe kedua berbentuk sosis tetapi kental. Lalu tipe ketiga seperti sosis tetapi dengan retakan di permukaan. Biasanya kalau tipe 1 sampai tipe 3 ini em, didiagnosis sembelit gitu, untuk keluar, susah untuk buang air besar. Nah, yang keempat, seperti sosis halus, seperti sosis atau ular, tetapi halus. Nah, yang kelima, gumpalan lembut dengan tepi yang jelas, lolos dengan mudah. Yang keenam, yang keenam ada potongan-potongan halus dengan tepi yang compang-camping, bang bangku yang lembek. Nah, yang ketujuh, berair, tidak ada potongan padat dan sepenuhnya cair. Nah, biasanya ini itu kalau dari tipe 5 sampai 7 itu biasanya biasanya itu didiagnosis diare. Selanjutnya itu ada IBSC yang dengan konstipasi dominan kurang dari 25 lebih dari 25% pergerakan usus dengan tinja Bristol merupakan tipe 1 dan 2. Lalu ada IBSD dengan diare dominan lebih dari 25% buang air besar dengan tinja Bristol 2 yang bentuknya itu tipe 6 atau 7. Lalu ada IBSM dengan kebiasaan buang air besar campuran lebih dari 25% buang air besar dengan tinja Bristol tip 1 atau 2 dan lebih dari 25% dengan tinja Bristol tipe 6 atau 7. Selanjutnya ada IBSU, tidak terklasifikasi pasien yang kebiasaan buang air besarnya tidak dapat dikategorikan secara akurat ke dalam satu dari 3 kelompok di atas. Di sini ada tata laksana IBS.
pendekatan spesifik berdasarkan subtipe IBS. Jadi IBS itu terbagi tiga, ada IBSD, IBSMU, dan IBSC. IBSD itu dominannya ke diare, kalau IBSMU itu kayak campuran atau enggak yang tidak terdefinisi secara jelas. Kalau dari IBSC itu ada konstipasi dominan. Nah, kalau yang IBSD itu melakukan pengujian dengan pasien, melakukan uji kalprotectin tinja. Dia tuh buat mengetahui adanya peradangan seberapa besar sih peradangannya. Kalau misalkan testingnya itu lebih dari 120 mikrogram atau gram, itu rujuk deh ke konsultasi atau endoskopi. Nah, pengobatannya itu ada loperamida, dia tuh berfungsi buat mengurangi diare, terus ada antidepresan trisiklik buat mengurangi adanya nyeri usus, ada probiotik buat menyeimbangkan mikroba pada usus, terus ada diet rendah FODMAP atau FODMAP itu yang gula alkohol yang sulit buat dicerna sama usus kecil. Terus ada terapi yang kedua dari Famixin itu antibiotik buat menyeimbangkan mikroba pada usus. Terus ada IBS-MU diberikan perhatian khusus pada gaya hidup dan prinsip diet. Yang kedua ada probiotik sama kayak tadi buat buat nyeimbangin mikroba usus. Ada diet rendah FODMAP juga. Ada antidepresan trisiklik sama kayak sebelumnya. Terus ada IBSC. eh, Terapinya ada serat dan air yang cukup asupan. Kayak dia tuh buat melunakkan tinja. Kedua ada pencahar osmotik buat membantu menarik air ke usus. Terus ada linaklotida yang berfungsi buat meningkatkan motilitas usus. Prokaloprik juga sama. Terus ada tenapanor buat merangsang adanya gerakan usus. Dan ada plekatani dan SSRI. Selanjutnya ada farmakologi IBS. Tadi kan disebutkan ada antispasmodik. Nah, antispasmodik ini dia tuh dalam terapinya tuh dapat meredakan gejala dengan pertimbangan minyak peppermint sebagai lini pertama karena secara umum ditoleransi dengan baik dan tampaknya efektif. Mekanisme kerjanya merelaksasi otot polos melalui berbagai mekanisme dengan efek samping, reaksi antikolinergik dengan beberapa agen seperti depresi SP, serostomia, dispepsia, atau minyak peppermint. Dosisnya, uji coba yang wajar adalah 1-2 agen, jadi tidak sekaligus, yang diberikan selama 4 minggu seperti yang tercantum. Bisa menggunakan secara teratur atau PRN. Kemudian obat yang direkomendasikan yaitu ada trimebutin sebanyak 100-200 mg, pinaverium bromida sebanyak 50-100 mg, iosin butil bromida 10 mg, disiklomin hidroklorida 20 mg. Selanjutnya yaitu ada minyak peppermint berlapis entrik. Minyak peppermint ini eh, adalah bentuk khusus dari suplemen minyak peppermint yang dirancang untuk melepaskan kandungannya di usus, jadi bukan di lambung gitu. Nah, dilapisi enterik ini karena berfungsi untuk pelindung mencegah minyak peppermint langsung bersentuhan dengan asam lambung yang dapat mengurangi efektivitasnya dan bahkan menyebabkan iritasi. Fungsinya yaitu untuk mengurangi nyeri perut, mempunyai efek samping, berinteraksi dengan obat-obatan lain. Terus obat yang direkomendasikan yaitu 0,2 sampai 0,275 mili per kapsul. Eh, Dosis maksimalnya adalah 6 kapsul per hari atau 480 miligram per hari. Minumnya 2 kapsul 30 sampai 90 menit sebelum makan. Yang selanjutnya itu ada loperamida. Ini obat untuk yang sudah yang disebutkan tadi untuk IBSD yang dominan diare. Nah,
Untuk mekanisme kerjanya melalui agonis reseptor opioid mikro atau MO. Nah, dia itu penting dalam saluran cerna karena kalau misalnya ketika opioid ini berikatan dengan si mikro, maka memicu yaitu dapat menurunkan motilitas GI. Nah, motilitas GI ini dia itu dapat eh, si di usus halus itu dia tuh bekerjanya lebih lambat gitu. Nah, tempat dalam terapinya antidiari yang aktif tidak menyebabkan perbedaan nilai secara keseluruhan. Nah, efek sampingnya itu sedasi, mual, dan kram perut. Nah, dosisnya itu 4 miligram pada awalnya, lalu diikuti 2 miligram setelah setiap buang air besar. Nah, maksimalnya itu 16 miligram per hari. Selanjutnya ada antidepresan trisiklik atau TCA. Buktinya itu kelas antidepresan yang paling banyak dipelajari untuk pengobatan nyeri perut. Mekanisme kerjanya diduga bekerja melebihi serotonin dan norepinefrin dan sebagai akibat dari pemblokiran saluran ion yang diatur tegangan, aktivasi reseptor opioid, dan potensi efek antiinflamasi neuroimunologis. Sifat antikolinergiknya juga memperlambat waktu transit GI. Tempat dan tempat dalam terapi direkomendasikan untuk perbaikan gejala secara keseluruhan pada pasien dengan IBS, serta seperti masalah tidur, kecemasan, atau depresi. Kemudian ada efek samping antikolinergik dan antihistamin, yaitu mengantuk atau insomnia, serostomia, palpitasi, penambahan berat badan, sembelit, dan retensi urin. Selanjutnya ada obat yang direkomendasikannya itu ada nortriptilin 10 sampai 25 miligram tiap 3 sampai minggu. Dosis sebanyak sampai 25 miligram setiap 3 sampai 4 minggu. Karena onset yang tertunda mungkin memerlukan 25 sampai 75 miligram per hari. Seringkali memerlukan waktu 2 sampai 3 bulan untuk mencapai efek puncak. Selanjutnya ada amitriptyline 10 sampai 25 miligram tiap 3 sampai 4 minggu. Tingkatkan dosis sebesar 10 sampai 25 miligram setiap 3 sampai 4 minggu. Karena onset yang tertunda mungkin memerlukan 25 sampai 75 miligram per hari, seringkali memerlukan waktu 2 sampai 3 bulan untuk mencapai efek. Selanjutnya ada non-farmakologi dari IBS, yaitu di sini ada rekomendasi pola makan. Yang pertama itu mengurangi proses inflamasi saluran gastrointestinal dengan menghindari stimulan alergen atau zat kimia seperti benzoat, alkohol, metilsantin, dan kafein yang memicu keluarnya mediator inflamasi. Lalu yang kedua itu makan 3 kali dalam sehari, tidak mengkonsumsi makanan olahan seperti mie instan, lalu makan makanan segar yang mengandung biji-bijian, serat, vitamin 2 hingga 3 kali sehari. Lalu yang ketiga ada pasien IBS dan defisiensi laktas harus menghindari produk mengandung susu. Pasien yang kembung dan peningkatan gas harus menghindari makanan seperti kacang, bawang, wortel, pisang. Direkomendasikan makanan yang mengandung vinegar, mustard, sama tomat. Lalu yang keempat itu membantu konsumsi makanan tinggi lemak dan meningkatkan aktivitas fisik. Selanjutnya ada non-farmakologi IBS, psikososia, psikososia atau ansietas dan depresi merupakan psikologis yang paling sering ditemukan pada pasien IBS.
Pemberian terapi perilaku dapat dipertimbangkan pada pasien IBS dengan gejala stres. Hipnosis, biofeedback, dan psikoterapi dapat membantu mengurangi tingkat ansietas. Terapi fisik seperti massage dan akupuntur pada beberapa penelitian dan dapat mengurangi gejala tanda emosional. Jadi kan telah diketahui juga kan gejala IBS itu bisa karena stres dan terapi ini terapi ini tuh sangat dianjurkan gitu untuk pasien IBS karena dapat mengurangi gejala dan tanda emosional. Selanjutnya ada algoritma dari IBS. Yang step pertama, kita harus melakukan dulu komunikasi yang baik, menyarankan pola hidup dan diet kepada pasien. Nah, yang pertama kita menjelaskan dulu dengan berpusat kepada pasien bahwa dia tuh mengalami IBS. Kemudian jika gagal, kami mohon maaf jika gagal, lalu disarankan perubahan gaya hidup dan diet dengan melakukan termasuk diskusi mengenai olahraga, relaksasi, dan penggunaan probiotik. Jika sukses, maka pasien bisa dipulangkan, dan jika gagal, melakukan eh, merujuk ke ahli gizi dengan menerapkan low FODMAP diet, di mana dengan mengurangi karbohidrat yang sulit dicerna di usus. Nah, selanjutnya, jika si diet tersebut gagal, maka kita melakukan treatment langsung berdasarkan gejalanya. Yang pertama, untuk gejala nyeri perut, lini pertamanya diberikan antispasmodik, contohnya hyosin atau peppermint oil. Jika sukses, maka pasien bisa dipulangkan atau jika gagal, masuk ke lini kedua dengan menggunakan sentral neuromodulator, contohnya antidepresan trisiklik, dan atau SSRI atau Selective Serotonin Reuptake Inhibitor. Jika sukses, pasien bisa dipulangkan. Nah, kemudian untuk yang gejala konstipasi, diberikan lini pertamanya itu laksatif. Jika sukses, pasien bisa dipulangkan atau jika gagal, pasien diberikan Hexagog, yaitu untuk merangsang mengeluarkan cairan di usus dan dapat juga untuk melunakkan dari fesesnya. Jika sukses, pasien bisa dipulangkan. Selanjutnya untuk gejala diare diberikan lini pertamanya loperamid, jika sukses bisa dipulangkan dan jika gagal diberikan 5 hidroksitriptamin 3 untuk mual muntah, reseptor antagonis, dan eluxadolin dan rifaximin. Jika sukses, pasien bisa dipulangkan. Nah, dari lini kedua berdasarkan gejala tersebut, jika lini keduanya gagal, maka pasien disarankan untuk step selanjutnya yaitu terapi psikologi, di mana disarankan untuk CBT atau cognitive behavior therapy atau hipnoterapi berdasarkan usus, itu pun jika ada dan jika pasien bersedia. Tata laksana tersebut menurut Black et al. Pada tahun 2020. Selanjutnya ada outcome terapi IBD dan IBS. Nah, kalau outcome IBS itu dia lebih ke mengurangi gejala kayak nyeri perut, kembung, diare, atau sembelit untuk ada meningkatkan kualitas hidup. Tapi kalau yang outcome terapi IBD itu lebih fokus sama pengendalian peradangannya, terus kayak buat mencegah adanya komplikasi, terus mencapai remisi, yaitu yang merujuk pada kondisi di mana suatu gejala penyakit yang kayak tadi diare, nyeri perut, terus ada darah dalam tinja, sehingga dia dapat berkurang atau hilang dan peradangan di saluran pencernaan itu bisa terkendali. Oke, eh, sepertinya ini sudah selesai.
Bila ada pertanyaan, silahkan disampaikan lewat komentar. Jangan lupa beserta nama dan NIM-nya. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.